Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita bisa memuji Tuhan pagi hari ini adalah satu luar biasa yang Tuhan berikan, anugerah yang besar. Amin. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu di rumah maupun di manapun selalu diberi kekuatan, kesehatan, bahkan iman saudara makin bertambah di dalam Tuhan. Mari kita akan tinggikan Tuhan, muliakan Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu nyata dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa sama Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati, kami ingin menyembah Engkau. Karena di dalam hadirat-Mu kami mengalami kekuatan, sukacita, bahkan kami menikmati tangan-Mu yang lembut itu membelai kami Tuhan. Kami ingin menyembah Engkau dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Kami meninggikan Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Allah sumber segalanya dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Haleluya, kita sembah Tuhan, nyanyikan pujian ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kau hadir di sini.
Tuhan. Kami tetap percaya Kau Allah melakukan perbuatan yang dahsyat Tuhan. Amin, 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 amin. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan. Terjadi di sini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yesus luar biasa, nama yang dahsyat dan ajaib. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, kita tetap bersuka cita dalam hadirat-Nya. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan luar biasa. Amin. Dialah Tuhan yang paling besar, dahsyat dan ajaib. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita
kebesaran luar biasa selalu menjamin dalam hidup kita. Indahnya pelangi, Secerahnya mentari, secerahnya mentari. namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadap, amin, dan bumi pun bergoncang, namun kau yang setia, menjagaku selamanya. Sungguh besar, Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu tebus aku. haleluya. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, Dalam hatiku nyala sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu tebus aku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Genap hatiku menyala untukku. Segenap hatiku menyala untukku. segenap hatiku, segenap hatiku menyala untukku. Amin, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali, puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, baik itu kas untuk misi maupun untuk kolekte biasa ya. Puji nama Tuhan. Kita tetap gandol Gusti nggih, matur nuwun, puji Tuhan. Haleluya. Gandol Gusti. Semangat gandol Gusti. Haleluya. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Saben dina rino wangi gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wangi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayem tentram, hatiku saya senang. Saben Dina kulangi gandol Gusti. Saben dina kulangi gandol Gusti. Saben dina kulangi gandol Gusti. Siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Firman Tuhan merupakan satu terang dalam hidup kita, kekuatan dalam hidup kita, penghiburan yang luar biasa. Terima kasih buat sukacita Tuhan yang Kau berikan pagi hari ini. Biarlah hati kami bagaikan tanah yang siap dibajak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu
maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami datang kepadamu pagi hari ini karena kami tahu Engkaulah Tuhan kami yang hidup. Engkau adalah Raja di atas segala raja. amin Tuhan. Kami rindu mendengar firman-Mu yang menguatkan kami, yang mengubahkan kami, yang menyentuh kami, Amin. memperbarui pikiran kami dan hati kami, sehingga hidup kami diubahkan. Mari Roh Kudus, bekerjalah buat kami semuanya yang saat ini sedang bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing. Kami percaya kuasa-Mu tetap sama. Dalam nama Yesus, pengurapan itu turun atas kami semua dan hamba-Mu ini. Amin. Shalom saudaraku. Hari ini sudah memasuki minggu yang ketiga kita melakukan ibadah bersama-sama ya. Tetapi sementara waktu baik yang di yang usia emas dan anak-anak dan yang sakit ada di rumah. Tapi bagi yang sehat kita berkumpul setiap minggu ya dengan protokol yang ada. Nah saudara, kita juga nggak ngerti sampai kapan istilahnya wabah atau bencana yang melanda seluruh dunia ini. Kita baru merasakan kira-kira 4-5 bulan. Apakah ini akan berlaku 1 tahun ataukah 2 tahun? Nah saudaraku, ada satu peristiwa di Alkitab ternyata juga mereka mengalami bencana. Memang berbeda bencananya. Tetapi ketika saya merenungkan, kayaknya Roh Kudus menggerakkan saya, mendorong saya untuk berbicara tentang ini, tentang di kitab 1 Raja-Raja pasal 18. Saudara, bangsa Israel waktu itu mengalami bencana, tidak ada hujan 3 tahun. Saudara bisa mikir kalau nggak hujan 3 tahun, itu kayak apa saudaraku? Itu akan juga mengubah semuanya, saudaraku ya. Ekonomi juga akan rusak karena padi juga enggak muncul, bisa ada bala kelapa dan macam-macam yang terjadi. Dan mereka rupanya sudah benar-benar mentok ya karena 3 tahun, saudaraku. Nah, kita akan melihat bagaimana caranya saudara dan saya bisa menikmati kuasa Tuhan dan memulihkan keadaan ini. Karena gak ada satupun yang berani dengan keadaan ini berkata bahwa saya kebal terhadap virus ini karena belum ada vaksinnya, saudara. Nah, bagaimana caranya kita mempunyai keyakinan, kepercayaan bahwa perlindungan Tuhan
itu ada pada hidup saudara dan saya. Karena gak mungkin kan kita di rumah terus. Kalau kita bisa keluar kemana-mana, kita bisa ke pasar, kita bisa pergi ke toko, kita bisa pergi kemana-mana. Ya kita harus hidup dalam new normal life, saudaraku. Nah sekarang ini kita akan sama-sama menyimak 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 30 sampai 32. Nanti saya potong ayat 36 sampai yang ke 37. Setelah itu kita lompat ayat yang ke 42 sampai yang ke 44 ya. Saya bacakan begini, ketika kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah mendekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan kurban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Dan bahwa aku ini hambamu. Dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan. Dan engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Ayat 42, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas. Ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Pada waktu itu saudara, mereka mengalami kekeringan selama 3 tahun. Dan itu sudah cukup parah pasti saudara. Kita pernah mengalami kekeringan di Indonesia ini mungkin 1 tahun atau 1,5 tahun. Itu parah sekali. Saya ingat waktu itu saya masih SMP kayaknya saudaraku. Nah sekarang bagaimana caranya kita hidup dalam keajaiban dan perlindungan Tuhan. Pada waktu itu Ahab sudah mengumpulkan orang-orang Israel itu sudah berubah setia saudaraku. Di mana umat Allah berubah setia, tidak lagi setia kepada Tuhan, mereka mencampur adukkan. Maka seringkali Tuhan mengizinkan sesuatu itu untuk membawa umatnya kembali kepada Dia. Tahukah saudara bahwa corona ini diizinkan terjadi di muka bumi oleh Tuhan? Pasti Tuhan punya mau toh, enggak mungkin enggak. Untuk membawa kembali orang-orang itu sadar akan keperluan akan Tuhan. Saudara, situasi kondisi tidak akan bisa menghambat hidup saudara dan saya hidup dalam kemenangan. Kalau kita tahu apa yang harus saudara dan saya lakukan. Seperti yang Elia lakukan pada waktu Elia bertemu dengan Raja Ahab. Karena Ahab berbincang-bincang dengan Elia karena Elia itu dianggap nabinya Tuhan sebagai perusuh. Bahkan Elia itu dibenci di negara itu. Dan Elia berkata, kumpulkan tuh nabi-nabi Baalmu. Ada nabi-nabi Baal ada 400 dan ada 450 nabi dikatakan di dalam ayat yang kita lihat saudaraku. Ada 850 saudaraku. Waktu Elia di Gunung Karmel, jadi ada nabi-nabi Asyera 450. Waktu itu Elia berkata kepada Raja Ahab, kumpulkan semua nabi-nabi itu. Ayo kita lihat siapakah Allah yang sebenarnya. Kalau memang Baal itu Allah, sembahan dia. Tapi kalau tidak, maka kamu harus berbalik. Seluruh rakyat ini harus tahu bahwa kita mempunyai Allah yang besar. Dan terjadilah singkat cerita. Masuk di dalam ayat yang ke-30, saudaraku. Seharian Elia memberikan kesempatan lebih dulu. Tidak ada jawaban. Bahkan Elia sempat menyinggung-nyinggung, nyindir-nyindir, kasih joke. Oh mungkin Allahmu lagi tidur, oh mungkin Tuhanmu lagi jalan-jalan. Frustasi mereka sampai sore, hampir sore hari, akhirnya diserahkan kepada Elia. Dan Elia mengambil keputusan. Sebelum Elia bertindak,
harus diperbuat. Saya berharap saudara menangkap ini. Tahu apa yang harus kita perbuat. Hal yang pertama yang Elia lakukan adalah memperbaiki mezbah korban itu. Karena mezbah itu sudah runtuh. Mungkin mezbah itu kakinya sudah patah satu. Bukankah mezbah korban itu berbicara sebenarnya tentang hubungan kita dengan Tuhan. Doa kita dengan Tuhan. Rasa kita menghormati Tuhan. Ketika seseorang memberikan korban di mezbah itu. Tentu saja dengan hubungan hati, batin yang berkata, Tuhan ini bagimu. Ini korban persembahan bagimu ditaruh di mezbah. Berapa banyak orang Kristen zaman sekarang ini ibadah hanya keluar masuk gereja. Ibadah tidak lagi merasakan bahwa ini aku perlu ibadah karena aku mau menghormati Allahku. Pada waktu itu Israel sudah tidak punya rasa itu lagi, saudaraku. Sehingga Elia ini hatinya rasanya kayak kecil, sedih, susah. Makanya langkah hal pertama yang dia lakukan, dia lakukan adalah ayat 30 itu, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Coba tuh saudaraku, sudah runtuh mezbah Tuhan. Tidak ada lagi doa, tidak ada lagi dupa yang dinaikkan, tidak ada lagi penghormatan kepada Allah, tidak ada lagi hal-hal yang bisa kita agungkan, kita sembrono kadang-kadang. Ini bisa berlaku loh bagi umat manusia yang ada di muka bumi. Kayaknya karena semua kebutuhan tercukupi, rasa-rasanya tidak memerlukan Tuhan lagi. Mezbahnya rontok itu saudaraku. Itu zaman Elia ini terjadi. Dan ketika saya merenungkan ini, saya berkata, Tuhan, apakah mezbahmu juga rontok ya Tuhan? Kenapa kok izinkan virus ini terjadi di muka bumi? Pasti engkau punya mau supaya manusia mencari Tuhan, mencari penciptanya. Bagaimana tidak? Gak ada seorang pun sekarang ini yang bisa berkata, aku gak bakalan kena. Baik orang kaya maupun orang miskin, seringkali saya ulang. Semuanya virus ini gak tanggung-tanggung. Gak membedakan status sosial. Siapapun, bahkan seorang presiden aja bisa kena. Saya juga heran kemarin melihat di televisi, dalam satu hari kasus di Amerika 24 jam ada 32.000 pertambahannya. Saya pegang jidat saya, oh Tuhanku Yesus yang cinta padaku. Kenapa begini banyak banget? Saudaraku, mezbah itu runtuh pada waktu Nabi Elia ada. Saya nggak tahu apakah mezbah Tuhan juga runtuh zaman sekarang ini. Berapa banyak gereja-gereja yang mezbah Tuhannya runtuh. Berapa banyak orang Kristen yang mezbah korbannya juga rontok. Sehingga kita tidak lagi menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran dari dasar hati kita. Tetapi karena itu kewajiban kita. Kita tidak pernah menikmati hadiratnya lagi. Kita tidak rasanya greget untuk datang kepada dia itu sudah tidak ada lagi. Kalau itu terjadi, maka ini saatnya Tuhan lagi berbicara. Di dalam memperbaiki mezbah itu, kita lihat bukan hanya doa saja, tetapi Elia mengambil 12 batu. Memang itu persyaratan untuk membangun mezbah. Ada 12 batu dari mewakili suku di Israel. Dia mendirikan mezbah itu. Apakah selama pandemi ini saudara mendirikan mezbah kembali dalam hidupmu? Atau ini sudah 4 bulan loh saudara? Atau ya biasa-biasa saja? Ataukah saudara merasa, wah enak ya sekarang gak perlu kita datang ke gereja, kita ibadah di rumah sambil nyamil, itu bukan ibadah, nonton. Waktu kita cuman 1 jam 1/4 kita untuk ibadah. Saudaraku, bukan dia memperbaiki mezbah itu. Batu itu disusun untuk mendirikan mezbah. Selanjutnya saudaraku, ayat 36. Elia ini adalah orang yang mendirikan mezbah korbannya itu benar. Dia akan tahu kok waktunya Tuhan. Makanya ketika waktu itu Elia sudah diberi kesempatan, Elia tidak langsung berdoa, tidak langsung memohon kepada Tuhan, tetapi dia menunggu waktu. Ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, Elia tahu waktunya Tuhan. Apakah kita selama 4 bulan ini kita belajar untuk mengerti waktu
waktunya Tuhan? Ataukah kita santai-santai saja? Elia mengerti waktunya Tuhan. Pada waktu korban petang, maka Elia berdiri dan dia menengadah kepada Tuhan. Mulai dia menaikkan doa kepada Tuhan. Dia berkata kepada seluruh orang Israel, mari datang untuk melihat apakah benar Tuhan yang disembah Elia itu adalah Tuhan yang hidup. Maka berkumpullah orang-orang Israel mendekat. Dan Elia mulai menaikkan tangan dan dia mulai berdoa. Dari kata-katanya saja kita lihat bahwa ini kata-kata profetik, kata-kata yang bisa menghentikan di alam roh setan untuk tidak boleh bergerak sedikit pun. Coba bayangkan saudaraku, korban waktu itu lembu yang sudah dibelah di situ, itu udah disiram air. Bahkan Elia menyuruh menambahkan air lagi sampai basah. Dan secara akal manusia api gak mungkin bisa membakarnya. Karena kondisinya basah. Tahukah saudara, ketika saudara dan saya mulai mendirikan mezbah korban itu, hal-hal yang rasanya tidak masuk akal, justru itu yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Dikatakan di sini, dia berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Elia menengadahkan tangan dan berdoa kepada Allahnya. Karena dia tahu persis. Elia percaya bahwa Allah yang disembahnya adalah Tuhan yang hidup. Bukan Allah seperti Allahnya Isabel dan Allahnya Ahab, saudaraku. Tetapi adalah Allah yang hidup yang sanggup menjawab. Makanya Elia berani berdoa di tengah-tengah orang-orang Israel. Dan 800 Nabi Asyera dan 850 dan Nabi Baal, saudaraku, yang sudah teler karena seharian teriak-teriak. Saya juga waktu membaca ini saya terkagum-kagum. Betapa dahsyatnya Tuhan kita. Betapa ajaibnya Tuhan yang kita sembah. Yesus itu adalah Allah yang perkasa. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Ketika Elia berdoa, ketika dia sudah mendirikan mezbah itu, mulai dia menata di situ, hal yang ajaib pasti terjadi. Ketika saudara dan saya kembali mendirikan mezbah yang sudah runtuh, mungkin selama ini doa kita hanya bisa berdoa ketika kita kumpul bersama-sama. Kita tidak pernah mempunyai jam doa sendiri. Kita tidak pernah berhubungan dengan Allah kita sendiri. Ada banyak perkara yang kita pikirkan lebih daripada Tuhan. Itu sebenarnya hati kita itu sudah mulai condong kepada perkara yang lain. Makanya Elia berkata, Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Saudaraku, berapa banyak di antara orang Kristen yang berkata Kristen, bahkan pelayan Tuhan pun, tetapi dia tidak punya mezbah korban. Saya ya bingung, kadang-kadang lucu ini. Berkata orang Kristen, tapi gak punya mezbah korban. Mezbahnya rusak. Elia itu fokusnya Tuhan. Dia percaya mati hidupnya. Bayangkan saja seorang diri berdiri di situ dengan 850. Itu betapa mungkin saya ya mikir, saudara. Aduh Tuhan, kalau sampai engkau tidak menjawabnya bagaimana, saudaraku. Tapi Elia percaya bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang hidup. Ketika Elia sedang memanjatkan doa, tiba-tiba kita lihat ayat 38, lalu turunlah api dari langit membakar habis korban itu. Yang notabene korban itu basah, bukan basah tok, keblok bahasa Jawanya. Kecelup air, ngecembong airnya. Tetapi dengar baik-baik satu kebenaran. Ketika saudara dan saya mendirikan mezbah kembali, kita bangun itu mezbah doa kita. Kita bangun mezbah korban kita dengan Tuhan. Saya percaya bahwa Dia sanggup melakukan segala sesuatu yang notabene menurut kondisi normal atau manusia katakan tidak mungkin, akan jadi mungkin. Bukankah Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Dia. Itu hal yang pertama. Hanya dua hal saja.
Dan terjadilah habis terbakar. Habis itu seluruh nabi Baal dan Asyera itu dimatikan semuanya. Nah yang kedua saudaraku, langkahnya adalah, saudara, ini judul firman Tuhan adalah awan kecil yang mengubah keadaan. Kecil, tapi mengubah keadaan. Kadang-kadang kan kita butuhnya, oh kenapa kok tidak ada sesuatu pertolongan, mujizat, oh yang besar. Kita akan belajar firman Tuhan ini. Setelah Elia mendirikan mezbah, dia yang kedua merendahkan diri. Aduh Bu Ella, saya sudah merendahkan diri saya. Merendahkan diri itu kepada Tuhan, bukan kepada rendah diri dengan manusia. Merendahkan diri kepada Tuhan. Saya terkagum-kagum. Tapi saya mencoba lagi. Dulu saya ingat ketika saya membaca ini, saya pernah melakukannya karena saya mengerti loh, ini kok sesuatu yang berbeda. Ini loh, merendahkan dirinya. Nabi yang besar kayak gitu, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ayat 42, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lutut. Itu posisinya. Saya mencoba lagi saudara. Saya ingat saya pernah melakukan ini. Dan saya sering sedeku ke belakang sebelum kaki saya bermasalah. Sedeku ke belakang, bungkuk merendahkan itu sampai muka ini ada persis antara dua paha ini. Itu sedeku ke belakang, menundukkan diri. Bayangkan saja dia seorang nabi besar yang baru saja selesai mengalahkan 850 nabi-nabi yang sesat itu, nabi palsu itu. Kalau dia ingin pertolongan dan keajaiban yang lebih besar, karena tadi kan sudah ya, pertama kali sudah ditolong. Karena kan keadaan Israel kering kerontang. Elia datang kepada Tuhan, dia naik ke Gunung Karmel. Naik ke Gunung Karmel untuk sujud. Kalau bahasa Jawanya sungkem ing bumi. Jadi mukanya tuh ada dua kita sujud itu. Satu sujud kayak tadi, sujud yang benar menurut Alkitab. Satu kita sujud muka itu ada di antara dua lutut. Yang kedua itu seperti orang tiarap. Itu sikap yang ditulis di dalam Alkitab kepada Tuhan. Ketika seseorang berteriak kepada Tuhan, ketika seseorang sudah merasa sendirian terpojok, tidak ada lagi yang bisa menolongnya, maka saudara dan saya bisa mengambil, merendahkan diri, sikap ini datang kepada Tuhan dan berkata, sampai 7 kali loh. Waktu itu Elia berkata kepada bujangnya, cobalah, ketika dia sujud dia ngomong, kamu naik ya ke puncak sana, lihat apa yang terjadi. Bujangnya bilang, ini tuanku ini loh. Itu kan istilahnya pesuruhnya. Ini jadi ngopo toh yo? Kenapa dia itu kok sujud kayak gitu? Ini benar-benar merendahkan diri, merendahkan hati, pok-pokan saudara. Sudah gak ada lagi kekuatan. Dia minta sampai 7 kali. Mungkin bujangnya ini berpikir, sebenarnya tuanku ini lagi ngapa toh? Aku tuh sudah bilang, belum, gak ada apa-apa Tuhan, gak ada apa-apa. Dia melihat ketika dia puncak. Sekali Elia berkata, cobalah kamu naik lagi, lihat lagi. Dia lihat lagi, gak ada apa-apa. Saudara, kata 7 kali ini sering kalau di Alkitab melambangkan angka kesempurnaan. Hari ke-7 Tuhan istirahat. 7 itu kayak angka sempurna. Sampai 7 kali loh. Bolak-balik suruh lihat gak ada apa-apa. Dan yang ke-7 Elia tetap ngomong, naik lagi. Yang ke-7 bujangnya berkata, oh Tuhan, ada awan kecil setelapak tangan. Coba saudara pikirkan. Hanya menjawab, ada awan kecil setelapak tangan. Setelapak tangan itu berapa sih? Tangannya raksasa berapa senti sih? Setelapak ini kan ini aja. Ada awan kecil setelapak tangan. Begitu didengar oleh Elia, ada awan kecil itu. Elia tahu persis bahwa itu jawaban daripada Tuhannya. Jawaban dari doanya. Jawaban dari dia merendahkan diri kepada Allahnya. Dan dia berkata kepada bujangnya, pergi kamu ke Ahab. Katakan kepada dia, cepat dia balik. Kalau tidak, bahasa Jawanya saya baca tadi, kebetang hujan. Karena akan turun hujan deras. Perkataan Elia ini membuat orang bingung saudaraku.
Sudah 3 tahun gak turun hujan. Tapi gara-gara ada awan kecil setelapak tangan saja Elia berani berkata, akan turun hujan. Selama ini kita berpikir yang namanya mujizat itu mesti sesuatu yang besar dulu yang kita tahu. Enggak. Alkitab berkata ketika muncul setelapak tangan dan itu berulang kali harus kita lakukan. Kalau kita harus berjuang, kita harus terus cari Tuhan, datang kepada Tuhan, merendahkan diri. Sekali belum dijawab, jangan putus asa. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 7 kali orang benar jatuh tapi dia tetap bangun, katanya Alkitab. Coba saudaraku, saya berpikir heboh banget ini. Ketika saya membaca ini, iman saya kayak dibakar. Mulai saya percaya kekuatan itu muncul kembali. Bukan kekuatan yang biasa-biasa. Saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup melakukan. Cuman yang jadi masalah, apakah matamu dan mataku bisa melihat awan kecil setelapak tangan itu, bahwa itu adalah akses mujizat yang Tuhan berikan. Masalahnya banyak di antara kita yang tidak ngerti. Akhirnya kita hidup dalam ketakutan. Kita hidup dalam kekhawatiran. Aduh, bagaimana ini masa depannya kalau kayak begini terus. Emang ada yang kasih jawaban? Nanti tunggu. Kalau antikris datang, dia kasih jawaban bagaimana cara ekonomi yang bagus dan akan diselesaikan oleh antikris. Tapi itu antikris. Saudaraku, semua kita mengalami. Tapi kalau kita hidup dalam ketakutan terus-menerus, apakah itu menambah selangkah hidup kita? Tidak, Alkitab berkata. Matius 6 berkata, kalau kamu takut, kalau kamu khawatir, apakah kamu bisa menambah selangkah sejangkah hidupmu? Enggak, burung di udara dipelihara Tuhan. Tapi buailah, ini virus corona. Ya, saya tahu. Dan istilahnya ini kulon nuwun kemana-mana, ke siapa saja. Tetapi apakah saudara dan saya tahu juga, lebih tahu juga bahwa Tuhan sanggup menolong saudara dan saya. Kalau engkau dan saya bisa melihat segumpal awan setelapak tangan, mungkin itu kecil menurut kita. Tetapi ketika kita sudah membangun mezbah dengan Tuhan, Roh Kudus pasti berbicara. Nak, itu peluang, ambilin. Nah, banyak orang gak bisa lihat peluang ini karena tidak membangun mezbah dan kurang merendahkan diri. Saya mencoba kembali untuk bersujud semacam ini, gak bisa lagi karena kaki saya. Saya tengah malam saya sedeku dan saya berusaha untuk nekuk ke belakang seperti itu. Saya berkata, Tuhan, kau tahu aku pengen banget. Karena ketika saya bisa melakukan itu beberapa tahun yang lalu sebelum ada masalah kaki itu, saya menikmati, saudaraku. Itu ketika kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri kita, ada kenikmatan, ada yang namanya ras di hati ini. Benar-benar pengagungan kepada Dia itu maksimal. Karena Dia adalah Tuhan. Berapa banyak orang Kristen yang frustasi, ketakutan sana sini sampai salah mengambil langkah. Hari-hari ini belajarlah untuk kembali datang kepada Dia. Karena mezbah itu harus diperbaiki. Dan kita harus merendahkan diri kepada Tuhan. Mari saudaraku, engkau yang mendengar firman ini dan seakan-akan firman Tuhan berbicara kepada dirimu pagi hari ini. Datang kepada Dia. Bukalah hatimu dan ngomong kepada Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Aku mau membangun mezbah itu kembali. Kalau itu engkau, taruhlah tanganmu di dadamu. Saya akan berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Tuhan, aku sampaikan apa yang menjadi pesanmu pagi hari ini. Aku tahu, aku percaya Engkau Tuhan yang sama yang disembah Elia, itu Tuhan yang kami sembah. Pagi hari ini setiap kami yang mendengar firman-Mu ini, setiap tangan yang ditaruh di dadanya, ketika kami mendengar dan hati kami mulai terusik, tolong kami Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Bukakan pikiran kami, bukakan hati
sediakan. Buat kami berjuang, buat kami tidak lelah seperti Elia sampai kami mendapatkan jawaban daripadamu. Dalam nama Yesus aku percaya kekuatanmu mengalir. Dan Roh Kudus Engkau yang bekerja selanjutnya. Di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya harap firman Tuhan menguatkan Bapak Ibu Saudara yang ibadahnya dengan online ya. Untuk pengumuman minggu ke depan adalah komsel-komsel berjalan seperti biasa. Saudara bisa berkumpul sesuai dengan protokol kesehatan ya, jangan banyak-banyak, dan juga bisa online ya. Jadi pertemuan-pertemuan ibadah kita minggu ke depan masih online ya. Sampai kita nggak tahu sampai kapan nanti akan menyusul kapan kita harus berhenti online. Nah, untuk doa pagi ya, hari Selasa dan Rabu yaitu jam 5 pagi, saya harap Bapak Ibu Saudara lebih banyak lagi menyediakan waktu untuk doa pagi ya. Selasa, Rabu jam 5 pagi di gereja. Terus Bapak Ibu Saudara untuk hari Sabtu ibadah kaum muda dan remaja ada di Aula Peniel, ibadahnya pertemuan ada di sana, juga masih menyediakan ibadah online. Nah, untuk hari Minggu Bapak Ibu Saudara, ibadah kita ada ibadah online dan ibadah di gedung gereja. Yang di gedung gereja adalah jam 7 pagi, jam 8:30 pagi, dan jam 4 sore, 3 kali. Saya percaya saudara mengingat ya, komselnya saudara kapan harus ibadah, nanti saudara ingat-ingat. Kecuali bagi Bapak Ibu Saudara yang belum masuk di komsel, bisa memilih jamnya. Untuk minggu depan adalah ibadah perjamuan kudus. Ya saudaraku, dan kita mengembalikan milik kepunyaan Tuhan yaitu persembahan persepuluhan. Bagi saudara yang masih ibadahnya online minggu depan, yaitu minggu pertama, untuk roti dan anggurnya bisa diambil di gereja. Bagi Bapak Ibu Saudara yang menginginkan kami atau staf untuk dibawakan ke rumah Bapak Ibu Saudara, bisa menghubungi sekretariat gereja. Nah, saya kira demikian pengumuman yang bisa saya berikan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita angkat tangan kita, saudaraku. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah kiranya anugerah, rahmat, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kuasa dari Roh Kudus ada menyertai hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, dan pelayananmu kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai Mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Kuasa. Mari kita angkat tangan kita semuanya. Bertanya, Terima kasih, kami banyak dikuatkan firman Tuhan dan kami bersama-sama dengan Tuhan akan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, amin.